Hey guys, balik lagi dengan Koko. Ada yang baru lagi nih dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G. Tab yang dibanderol dengan 9.499.000 ini membawa S Pen untuk jadi salah satu keunggulannya, dan prosesor Snapdragon 750G sebagai performanya. Akan seperti apa produknya dan seberapa menariknya tab ini? Oke, langsung kita mulai video unboxingnya. Oh ya, buat teman-teman yang mau beli Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G ini bisa ke Prima Abadi ya. Alamatnya di Jalan Gejayan nomor 12. Buat yang tinggal Jogja pasti nggak asing lah. Kita mulai dari box bagian depan. Ada tulisan Galaxy Tab gede, terus gambar unitnya beserta S Pen, dan tulisan Galaxy Tab S7 FE 5G kecil. Sedangkan untuk bagian atas kosong, bagian samping kiri ada tulisan Galaxy S7 FE, dan di samping kanan ada tulisan Samsung. Lalu untuk bagian belakang kosong polos saja. Oke, kita unbox dulu. Pertama dibuka kamu langsung dapat stiker IMEI, lalu unit tabnya yang berasa cukup berat dan tipis, lalu di bawahnya ada S Pen-nya, terus adaptive fast charging dengan output maksimal 15 watt, lalu ada kabel data USB Type-C, terus ada pin ejector SIM card khas Samsung, dan terakhir ada panduan singkat. Dah, itu aja. Langsung beresin sebentar. Oke, ini dia produknya. Terasa betul kalau bodinya tuh tipis dengan material polikarbonat, namun berasa banget solidnya. Rasa mewahnya. Finishingnya simple, polos hitam, matte, tapi masih bisa ninggalin bekas jari. Ada tulisan Samsung di bagian pojok, terus setup single kamera di bagian pojok atas, tanpa adanya LED flash. Serta ada tulisan Sound by AKG kecil di tengah. Nanti kita coba ya hasil suara speakernya. Lalu di bagian atas bawahnya ada garis-garis antena yang cukup terlihat. Lanjut ke bagian frame, sisi atas ada tombol power sama tombol volume, lubang mic, dan slot SIM card. Sisi kiri ada lubang speaker dan lubang mic. Terus sisi frame bawah ada konektor magnetik untuk dock ke keyboard. Terus sisi kanan ada slot USB Type-C dan lubang speaker. Nah, pertamanya lagi nih, kamu langsung bisa melihat kalau tampilannya nggak jauh beda dengan smartphone atau tab Samsung lainnya. Layarnya gede banget, berukuran 12,4 inch WQXGA 2560x1600 pixel dan berpanel TFT. Nah, itu dia sayangnya. Tab seharga hampir 10 juta ini tapi masih menggunakan panel TFT. But TFT bukan sembarang TFT. Saya ngerasa kalau TFT-nya ini punya kualitas yang oke punya. Produksi warnanya juga vibrance, walaupun memang untuk warna hitam atau pekatnya tuh masih terasa kurang. Dan walaupun TFT, view angle-nya tuh cukup lebar. Dari samping gini masih bisa kelihatan. Jadi mau dipakai nonton video Twice gini ya pasti enak banget lah. Bisa 2K lagi, mantep banget. Apalagi suara speakernya ya, coba deh teman-teman dengerin sendiri. Ke bagian setting, si Galaxy Tab S7 FE ini menggunakan One UI 3.1 berbasis Android 11. Enaknya pakai One UI tuh tampilannya simple, nggak banyak bloatware-nya, jadi cuman ada beberapa aplikasi dari Samsung, Google, Microsoft, dan ini tambahan untuk gambar-gambar di tab ya. Terus ke memori dari 128GB sudah kepake 22GB-an. Dan untuk RAM-nya dari 6GB sudah kepake 2GB-an. So, ini masih sisa banyak, apalagi kamu masih bisa tambah memori eksternal yang up to 1TB. Sedangkan untuk kamera belakangnya sendiri diberikan 8MP main kamera dan untuk kamera depan 5MP front kamera. Beberapa fitur tetap tersedia seperti One Take, Pro, Hyperlapse, Food, hingga mode malam pun juga ada. Lalu untuk video, kamera belakangnya hanya mampu merekam hingga Full HD 30fps saja. Dan ini untuk beberapa hasil contoh fotonya yang sempat saya jepret.
Kualitas foto untuk kamera belakang sih saya bisa bilang cukup oke jika cuman untuk sekedar dokumentasi ya. Lagi pula buat apa sih foto-foto pakai tab, kan gede banget tuh. Sedangkan untuk kamera depan saya rasa ini hanya untuk dijadikan webcam saja. Kalau untuk foto-foto jelas kurang banget lah ya. Nah, menariknya lagi yaitu di bagian SoC. Jadi si Samsung Galaxy Tab S7 FE ini dia menggunakan chipset yang baru yaitu Qualcomm Snapdragon 750G 5G, di mana punya kekuatan octa-core up to 2,2 GHz dengan GPU Adreno 619. Secara performa tentu harusnya sudah cukup banget ya untuk kebutuhan daily maupun kerja berat. Tapi ya kalau nggak dites rasanya tuh kayak ada yang kurang gitu. Jadi saya tes menggunakan Antutu Benchmark 9 di mana di Samsung Galaxy Tab S7 FE ini bisa dapat skor 394 ribuan dengan skor CPU 124 ribuan dan skor GPU 92 ribuan. Lalu untuk Geekbench 5 single core-nya di 654 dan untuk multicore di 1948. Dan untuk skor 3D Mark Wildlife overall skornya di 1101 dan average FPS di 6,60. Saya juga sempat untuk mengetes ketahanan baterainya. Kalau dalam waktu 1 jam memutar video, baterainya berkurang sekitar 5%. Lalu di pengetesan PC Mark Battery Life dari 100 ke 20% bisa dapat 19 jam 18 menit. So artinya tablet itu irit banget ya konsumsi dayanya. Nah, terus gimana tuh kalau buat main game? Bisa banget. Kalau buat main game PUBG Mobile saya masih bisa dapat settingan rata kanan HD, frame rate high, atau biasanya di Smooth Ultra aja. Pakai settingan Smooth Ultra saya masih bisa bermain dengan nyaman walaupun memang nggak terbiasa main game pakai tab ini. Gironya juga aman banget lah ini. Selain itu semua, fitur S Pen yang di tab S7 FE ini feel-nya kayak yang ada di Note saya. Punya respon cepet dan asik gitu, bisa gambar-gambar ataupun menuangkan ide langsung di sebuah tab. Bikin hari-hari itu makin produktif. Dan sebenarnya ada cover keyboardnya juga yang bisa kamu beli senilai 2 juta. Kalau dipasang keyboard mau jadi perangkat yang ngebantu kerja sih bisa banget. Kabarnya sih ya, ini di Prima Abadi kemarin masih ada paket bonusannya loh. Tapi terbatas banget stoknya. Jadi beli tab sudah dapat bonus cover keyboardnya juga. Kalau bisa menarik kesimpulan dari unboxing dan beberapa tes yang sudah saya lakukan, Samsung Tab S7 FE 5G ini sungguh worth it kalau buat kamu yang lagi nyari sebuah perangkat tambahan untuk membantu produktivitas selama work from home atau bisa di mana saja sekalipun. Karena aktivitas office, desain, bahkan entertainment seperti nonton video atau main game pun juga bisa dilakukan oleh tab ini. Apalagi dengan adanya S Pen tuh, jadi makin ngebantu banget proses kreativitasmu. Buat teman-teman yang tertarik bisa langsung beli ke Prima Abadi atau lewat link yang ada di kolom deskripsi. So cukup sekian untuk video unboxing kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.